Cerita diawali dengan memperlihatkan 4 mahasiswa sedang melakukan kegiatan arung jeram di sungai pedalaman hutan Virginia Barat, di mana mereka berencana untuk berkemah terlebih dahulu dan akan kembali melanjutkan petualangan esok hari. We're gonna go look for some firewood. I'm gonna blow a stick. Don't hog all the kush. Forget it. Belum juga sampai beberapa menit mereka beristirahat, tiba-tiba salah satu orang gunung penghuni hutan datang dan menghabisi mereka semua dengan cara seperti ini. Beralih ke sebuah penjara yang berada di kota Virginia Barat, di sana terdapat beberapa narapidana yang dikomandoi oleh 2 napi kelas kakap yaitu Chavez dan Floyd yang berniat untuk kabur dari penjara tersebut tanpa sadar jika aksi mereka telah diketahui oleh para sipir yang ternyata telah menyimpan mata-mata di antara para napi. Now I paid you a lot of fucking money to help put this together. Jawari Chavez. I won't burn you. Dengan adanya berita itu, kepala sipir langsung bertindak dengan dibantu oleh 2 marsekal berpengalaman yang salah satunya menyamar jadi tahanan. Mereka akan memindahkan beberapa napi tersebut ke penjara lain yang jauh lebih ketat malam ini juga. Sheriff Station, Debbie Lane speaking. Some college kids went missing. They were river rafting, didn't come back. Where? Bluefish River area. Well, I'll take a drive out there. I could use the fresh air. Mendapat perintah langsung dari atasan, Ned bersama satu rekannya bernama Walter langsung mengumpulkan semua narapidana yang diduga akan melarikan diri. Mereka dikumpulkan di salah satu ruangan untuk diikat terlebih dahulu dengan rantai sebelum dimasukkan ke dalam mobil tahanan yang akan membawanya ke penjara lain. Di tengah perjalanan, mereka harus berhenti terlebih dahulu di sebuah kantor sheriff untuk memastikan jalan rahasia yang akan mereka lalui, sekaligus beristirahat karena perjalanan sangat jauh dan melelahkan, di mana menjelang keberangkatan mereka kembali, sheriff meminta Ned untuk menuliskan nomor HP-nya agar mereka bisa saling berkomunikasi. Setelah memasuki pedalaman hutan yang sangat sepi, tiba-tiba sebuah mobil di belakangnya terus mengikuti dan mulai melakukan aksi pemberhentian mobil yang dikendarai Walter sehingga ya, tidak salah lagi orang yang membuat hal ini terjadi adalah orang gunung yang biasa dipanggil si Tiga Jari. Ia membuat mobil tahanan tersebut jatuh ke jurang yang cukup dalam, namun beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hey! Don't let me burn! Meski insiden itu membuat beberapa tahanan terluka cukup parah, Chavez dan Floyd berbuat ulah dengan menyerang Ned dan mengancamnya, di mana salah satu sipir berhasil menodongkan shotgun ke arah Chavez, tetapi Save the state the cost of room and board. situasi mulai berubah setelah orang gunung menyerang dan truk pengangkut tahanan meledak tak tersisa lagi. Chavez yang menjadi pemimpin para tahanan pun berhasil membuat Ned dan Walter menjadi tawanan mereka, di mana Ned yang notabene adalah warga lokal yang dibesarkan di dekat hutan ini dijadikan petunjuk arah agar Chavez dan para tahanan lain bisa keluar dari hutan ini sebelum fajar tiba. Fire watchtower near the top of the mountain. So pick up your pig and lead the way. Tak lama setelah perjalanan cukup panjang, Ned dan semua orang sangat terkejut ketika seorang wanita tiba-tiba muncul dari semak-semak dengan kondisi yang sangat ketakutan. Si wanita menceritakan jika ia adalah satu-satunya mahasiswa yang berhasil kabur dari kejaran orang-orang gunung penghuni hutan yang telah membuat teman-temannya tewas kemarin di dekat sungai. No. Gotta be out of your mind. Like 3 fingers on one hand. Mendengar apa yang diceritakan si wanita, semua orang tak percaya dan hanya menganggap semua itu hanya bualan. Namun setelah si wanita terus meyakinkan mereka semua dan mengatakan jika ia datang menggunakan rakit, Chavez memiliki ide menggunakan rakit untuk keluar dari hutan. How old do you think she is? Baby,
Hey, you like cars? Perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan tujuan pergi ke dekat sungai untuk menggunakan rakit milik si wanita. Sampai di tengah jalan, mereka menemukan sebuah mobil box tua yang diperkirakan sudah puluhan tahun terguling. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui di dalam mobil tersebut ternyata adalah tumpukan tas berisi uang yang sangat banyak. Fucking rich. How much money do you think's in there? Shares all around. Fucking morons. Sekali penjahat, tetaplah penjahat. Meski mereka sedang tersesat dan terancam oleh orang gunung penghuni hutan, para tahanan tetap memaksa untuk membawa seluruh tas berisi uang tersebut, termasuk menyuruh Walter yang sudah tak bisa berjalan karena terluka parah untuk ikut membawa tas uang tersebut tanpa alasan apapun. Now move. Karena luka yang didapat Walter sudah sangat parah, ia terlihat sangat kesulitan bahkan untuk mengangkatnya sekalipun. Namun Chavez yang ingin membawa sebanyak mungkin uang tersebut terus memaksa Walter dan tak memperdulikan luka yang dideritanya. Sehingga alih-alih menuruti perintah Chavez, Walter yang memiliki pistol di sakunya pun langsung menarik pelantuknya dengan cepat. Tetapi karena hal tersebut, Walter akhirnya langsung dihabisi oleh Chavez saat itu juga. Sehingga tanpa membuang waktu lagi, mereka lantas melanjutkan perjalanan. Namun, baru saja berjalan beberapa meter dari sana, tiba-tiba tak disangka sebelumnya, ternyata orang yang menghadang mereka adalah anak dari salah satu orang gunung yang sangat berani menyerang sendiri. Namun alih-alih mendapatkan salah satu dari mereka, si anak malah dipencit yang hal itu membuat ayahnya yaitu si Tiga Jari sangat terpukul melihat anaknya tewas mengenaskan. Either that or we just pissed him off. Setibanya di pinggir sungai, para tahanan cukup terkejut karena rakit tersebut tak akan bisa membawa mereka semua keluar dari hutan. Hal itu dikarenakan kondisi kaki mereka masih terikat satu sama lain. Namun ketika perdebatan berlangsung, Ned sangat nekat menyambut si rakit tersebut sehingga Fucking asshole. sontak apa yang dilakukan Ned membuat Chavez sangat marah. Beruntung kemarahan itu diredam karena ia masih membutuhkan Ned untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Di tengah perjalanan, Chavez melihat ada sebuah kunci tergantung tepat di hadapannya. Tak menyimpan kecurigaan sedikit pun, Chavez hanya berpikiran kunci itu mungkin bisa digunakan untuk membuka borgol rantai di kaki mereka. Sehingga ia langsung mengambilnya dan inilah yang terjadi. Karena salah satu tahanan mati di tempat, Chavez dan semua tahanan cukup kebingungan karena mereka harus berjalan sambil mengangkat mayat rekan mereka. Hal itu dikarenakan borgol di kaki si mayat belum bisa dibuka, sehingga Chavez dengan sangat terpaksa memotong kaki si mayat agar mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan. What is this place? Tepat di tengah hutan, Ned dan para napi tak sengaja menemukan sebuah gubuk tua yang terdapat sebuah pakakas yang bisa membuka borgol dengan cara paksa, sehingga para napi pun berhasil lepas dan kembali melanjutkan perjalanan setelah terjadi perdebatan kecil yang melibatkan Chavez dan si botak Floyd. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Mereka yang sedang ingin keluar dari hutan dengan cepat melihat sebuah truk derek yang terparkir di jalanan tengah hutan. Ned yang merasa curiga dengan truk tersebut pun ingat jika itu adalah milik orang gunung yang selama ini mengejar mereka. Sehingga Chavez yang tak ingin mengambil resiko pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memeriksa truk tersebut. Dan benar saja, truk tersebut hanyalah sebuah jebakan yang dipersiapkan untuk menangkap mereka. Sehingga jebakan itu berhasil menangkap salah satu napi dan Chavez langsung menyalahkan semuanya pada Ned dan berniat untuk menghabisinya saat itu juga. Fuck him. We don't need him anymore. You kill me and you're on your own. He doesn't know anything! Beruntung, salah satu napi bernama Brandon berhasil meyakinkan Chavez dan Floyd agar tidak menghabisi Ned karena menurutnya Ned adalah kunci satu-satunya bagi mereka agar bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup.
Tanpa diduga sebelumnya, si botak Floyd tiba-tiba menyerang Chavez dan mengajaknya gelut di tengah jalan. Entah karena kesal atau apapun itu, mereka berdua saling pukul sampai Floyd yang ternyata hanya bermodalkan kawani saja terluka sangat parah tepat di bagian kepalanya. Melihat perselisihan tersebut, Ned bersama si wanita memanfaatkan situasi itu untuk segera menjauh dari para napi. Ia memutuskan pergi ke sebuah menara, berharap bisa menemukan sebuah radio yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi siapa saja yang bisa dimintai pertolongan. Tapi tiba-tiba Wait, that's not gonna get us. This bitch out. di sisi lain, Sheriff merasakan firasat buruk terkait Ned yang sampai saat ini tidak bisa dihubungi. Ia memutuskan untuk menyusul mobil mereka dan membuktikan sendiri firasatnya itu. Sampai tepat di jalanan tengah hutan, Sheriff menemukan mobil tahanan sudah terguling dan tak ada siapapun di dalamnya, sehingga ia langsung menghubungi pihak kepolisian lain untuk segera menyusulnya ke TKP. Tanpa Ned dan si wanita sadari, Chavez bersama Brandon kembali berhasil menangkap mereka berdua dan kembali berada di bawah tekanan si Chavez. Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan, rupanya menara yang mereka harapkan sudah tidak ada. Sehingga Chavez yang sudah muak dengan semua omong kosong Ned berniat untuk menghabisinya saat itu juga. Dan ya, bersama dengan anjing pelacaknya, Sheriff akhirnya berhasil menyelamatkan Ned dari ancaman Chavez dan Brandon. Ia berhasil menguasai keadaan dengan menodongkan senjata yang dibawanya. Namun, baru saja mereka semua mulai berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terbunuhnya Sheriff membuat keadaan kembali berpihak kepada Chavez yang bisa dengan mudah merebut kembali senjata dari Ned. Ia bersama dengan yang lain langsung menuju tempat tas uang yang sengaja disimpannya terlebih dahulu. Namun, yang betapa terkejutnya Chavez ketika mengetahui jika uangnya itu sudah hilang tak kemana. Curiga jika uangnya itu telah dicuri oleh Floyd yang belum sampai dihabisi, Chavez nampak sangat murka. Sehingga ia yang mendengar suara teriakan Floyd langsung menghampirinya dan melihat Floyd sedang membuang semua uangnya yang kemudian dibakar oleh seorang gunung yang ternyata juga sedang berada di sana. Beberapa saat kemudian, orang gunung itu kembali memancing korbannya yang tersisa dengan cara memarkir truk dekat dengan Chavez CS, di mana Chavez yang sudah muak dengan semua ini pun berusaha mengajak duel orang gunung itu dengan menjadikan si wanita sebagai imbalannya. Namun ternyata hal itu malah membuat si orang gunung dengan mudah menangkap dan membawa kabur si wanita dari sana. Melihat si wanita dibawa, Ned berniat untuk mengejar dan menolongnya. Namun hal itu langsung dibantah oleh Chavez jika Ned tak akan kemana-mana dan harus melanjutkan perjalanan dengannya. Sempat menolak, Ned cukup terkejut tatkala Brandon tiba-tiba menghapuknya hingga pingsan dan membiarkan Ned pergi menolong si wanita. And neither are you. Tak lama, bantuan yang tadi diminta oleh Sheriff baru saja datang dan membuat Brandon ketakutan hingga berlari terbirit-birit. Namun ia tak sadar jika Chavez yang sudah terbangun dari pingsan sedang mengincarnya dan You made a bad choice on me, boy. selesai membuat Brandon tak sadarkan diri, Chavez langsung mencari si orang gunung untuk menghabisinya saat itu juga. Namun hal itu tak mudah, karena walaupun Chavez sudah menembak timah panas ke tubuhnya, si orang gunung tak merasakan kesakitan sehingga kalah bertarung dari seorang gunung. Chavez sudah tak bisa lagi berbuat apa-apa sehingga sementara itu, Ned berhasil menemukan rumah persembunyian seorang gunung berkat bantuan anjing pelacak yang tadi dibawa oleh Sheriff. Di sana Ned melihat beberapa mayat dan berhasil menemukan si wanita dalam keadaan terikat kawat berduri, sehingga Ned bergegas menyelamatkannya dan baru saja akan pergi meninggalkan rumah tersebut, tiba-tiba
Ya, berkat bantuan si wanita dan si anjing, Ned bisa selamat dari bahaya. Dan setelah si orang gunung berhasil dilumpuhkan, Ned bersama si wanita langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan truk derek yang terparkir. Namun ketika di tengah jalan, mereka sangat terkejut melihat si orang gunung sudah berada di jalan menghadang mereka sehingga... Alhasil, mobil yang dikendarai Ned akhirnya menabrak sebuah pohon hingga ringsek. Ned yang sangat kesulitan untuk keluar dari mobil karena kakinya terjepit pun terus berusaha keluar sebelum mobil tersebut terbakar. Namun beruntung, Brandon yang rupanya masih hidup berhasil menolong mereka berdua tepat sebelum si orang gunung kembali menyerangnya. I got you. Dan setelah Ned berhasil menghabisi orang gunung tersebut, akhirnya mereka bertiga pun selamat dari ancaman kematian. Brandon memilih untuk pergi sendiri karena harus menghindari polisi yang akan kembali memasukkannya ke dalam penjara. Sedangkan Ned dan si wanita akhirnya dijemput oleh polisi tepat saat matahari terbit. Beberapa minggu kemudian, Ned yang ternyata memiliki sifat tak jauh beda dengan para napi pun rupanya kembali ke dalam hutan demi mengambil beberapa tas uang yang waktu itu tak terbawa oleh Chavez. Ia ternyata sudah merencanakan semua ini untuk menggunakan uang itu untuk berfoya-foya. Namun tak disangka, Brandon juga ternyata pergi ke sana dan langsung menghabisi Ned, tetapi... tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kejahatan tidak selalu datang dari orang di luar sana. Terkadang kejahatan tersebut muncul dari ambisi manusia itu sendiri. Film ini mengingatkan kita bahwa sekali saja kita membiarkan keserakahan mengambil alih diri, arah hidup dapat berubah ke jurang tanpa jalan kembali. Ingat, kehidupan orang serakah itu sederhana, yaitu mengejar, mengambil, lalu mati tanpa sempat menikmati. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.